warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus pembangunan Masjid Widelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang datang dari Widelia maupun dari luar klaster Widelia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehadiran kita, memudahkan semua urusan-urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahli surganya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat yang pertama. Surah Ali Imran ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kalimat yang berbunyi alif lam mim ini sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, kata-kata ini merupakan kata-kata asli daripada huruf. Jadi dalam bahasa Arab, huruf itu ada disebut dengan musamma, ada yang disebut dengan isimnya. Kalau huruf itu disebut
berdasarkan isimnya, berdasarkan bendanya, maka sulit untuk dipahami. Seperti ayat ini, alif lam mim, alif lam ra. Tetapi kalau huruf itu dibaca musammanya, musamma itu sesuatu yang akal kita sudah mengetahui maknanya. Seperti kalimat alam. A itu berarti di situ pertanyaan, lam itu tidak. Tidakkah kalian mengetahui? Alam taro. Tulisannya sama. Tetapi ketika yang satu dibaca itu berdasarkan musammannya, berdasarkan yang umum yang sudah diketahui oleh kebanyakan manusia, maka dia punya arti sama dengan ayah. Tapi kata ayah ini kalau dia dibalik, belum tentu orang semuanya memahaminya. Apalagi yang tengah diletakkan di depan. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan isim. Huruf itu ketika dibaca isimnya, maka artinya hanya yang bersangkutan, yang memiliki huruf itu yang mengetahui. Inilah yang baru disadari oleh orang-orang Arab. Dulu mereka selalu kata-kata itu musamma. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kalimat alif lam mim, lalu mereka bertanya, ini ada apa ini? Kok ada kata-kata kok nggak bisa dipahami maknanya? Lalu maknanya itu dikembalikan kepada yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang seperti ini disebut dengan ayat mutasyabihat, ayat yang sulit untuk dipahami. Karena yang mengetahui maknanya yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para ulama ini merupakan isyarat bahwa tidak semua hal kita bisa memahaminya. Yang bisa memahami tentang segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal kita tidak tahu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kita harus ada di sini, kenapa kita hidup di sini, gitu. Kenapa kita menikah dengan si itu? Kita tidak, kadang-kadang kita sulit untuk menemukan jawabannya. Tetapi jawaban itu semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kata Imam Al-Marawi, setiap ada ayat yang didahului dengan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang seperti ini yang sulit dipahami, berarti ada yang istimewa setelah ayat itu. Karena ayat ini berfungsi untuk litanbih, untuk memberikan pengingatan kepada manusia. Dia seperti tanda, Maka kalau ada tanda, kita harus memperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan tanda itu, nanti kita bisa salah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ini adalah ismu zat, nama dari Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Dan manusia secara umum mengetahui bahwa Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta adalah Allah, bukan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dirinya. Jadi tidak ada Tuhan selain dirinya. Ini asal muasal segala sesuatu itu kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhannya itu Allah. Sebelum ada alam semesta, Allah sudah menjadi Tuhan. Nanti Allah menciptakan alam semesta, lalu Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Untuk apa? Untuk membuktikan eksistensi Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang asli maupun sampai zaman selamanya, sampai zaman akhir nanti terjadi, yang asli Tuhannya itu adalah Allah, yang asli dan asasi. Al-Hayyu yang hidup, Al-Hayyu yang hidup, dia nggak pernah mati. Oleh sebab itu dia adalah zat
maha di atas segala-galanya. Al-Qayyum, yang mengurusi segala sesuatu. Semua itu urusannya ada pada Allah. Urusan kita ada pada Allah, urusan orang lain ada pada Allah, urusan semua manusia ada pada Allah. Urusan makhluk yang kita kuasai, ada binatang segala macamnya, itu Allah mengetahui urusannya. Semua urusan itu kembali kepada Allah. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ayat dari ayat yang pertama ini di dalam surah Ali Imran ini punya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu sebab yang menurunkannya ayat ini. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang punya asbabun nuzul, ayat yang punya sebab kenapa dia diturunkan. Tapi ada ayat yang tidak punya asbabun nuzul, tiba-tiba datang aja kepada Rasul. Ayat ini sebab nuzulnya adalah sebab turunnya ayat ini. Jadi ini yang membedakan Al-Quran dengan yang lain. Kalau Taurat, kalau Injil langsung diberikan oleh Allah seluruhnya. Tapi kalau Al-Quran tidak. 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 1 ayat, 7 ayat, seperti itu sampai 23 tahun. Coba bayangkan. Dan yang menjalankan ayat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi menjadi nabi itu berat. Karena lagi tidur tiba-tiba datang wahyu, gitu. Harus bergegas. Lagi santai dengan keluarganya datang wahyu. Nah, situ. Di perang, di medan perang datang wahyu. Nah, seperti itu. Dan beliau harus siap untuk selama-lamanya. Jadi artinya di sini kalau ada panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, kita sebagai umatnya memang harus siap. Ayat ini sebab nuzulnya adalah datang sekelompok orang, mereka rombongan menggunakan unta, jumlahnya itu nahwa sittina raqiban, 60 orang. Dari mana mereka ini? Dari Yaman. Mereka ini adalah orang-orang Nasrani. Wa khasamuhu fi Isa bin Maryam. Lalu mereka datang kepada Nabi untuk mempersoalkan tentang Isa bin Maryam. Mereka menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu bukan hanya sebagai hamba Allah. Waqalu, lalu mereka berkata kepada Rasul kepercayaan yang lain yang itu bertentangan dengan hakikat Nabi Isa alaihissalam di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, alastum ta'lamuna annahu la yakuna walad illa wa huwa yushabbihu abah. Ini yang pertama. Setelah mereka menyampaikan semuanya, lalu dijawab satu demi satu oleh Rasul. Rasul menjawab yang pertama begini, tidakkah kalian mengetahui bahwa anak itu hampir pasti serupa dengan bapaknya dalam banyak hal. Entah hidungnya yang serupa, entah mulutnya, pokoknya ada yang menyerupai. Nah, kira-kira kalau Nabi Isa seperti itu, apakah Allah juga serupa seperti itu? Nah, mereka nggak bisa jawab. Lalu mereka menjawab, qalu bala, kalau begitu ya benar yang dikatakan oleh Muhammad. Kemudian Nabi melanjutkan, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut wa anna Isa ya'ti alaihi alfana. Yang kedua, kata Nabi, tidaklah kalian juga mengetahui bahwa Tuhan kita bersama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha hidup. Maka di sini disebut Allahu la ilaha illahu al-hayy, yang maha hidup dia, tidak pernah mati. Hari kiamat pun ada, nggak pernah mati. Nanti kita ada di alam akhirat juga nggak pernah mati.
Wa anna Isa, sedangkan Nabi Isa alaihi salam, ya'ti alaihi alfana, Isa itu dulu tidak ada, diadakan oleh Allah, lahir dari Maryam tanpa bapak. Coba, kenapa tanpa bapak? Karena Allah ingin menyempurnakan pandangan manusia. Manusia secara umum itu lahir dari bapak dan ibu, tapi Allah bisa menciptakan makhluk manusia dari ibu tanpa bapak, Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan sesuatu yang mengherankan, karena sebelumnya Allah juga pernah menciptakan perempuan dari laki-laki, Hawa. Itu belum sesuatu yang besar. Yang lebih besar lagi adalah Allah menciptakan makhluk manusia tanpa bapak, tanpa ibu, dan itu adalah Adam. Lalu mereka berkata, qalu bala, oh iya, Nabi Isa sekarang nggak ada. Dulu ada, menyampaikan wahyu, tapi setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Mereka berkata, oh iya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alastum ta'lamun, tidaklah kalian mengetahui juga, anna rabbana qayyimun ala kulli syai', bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengurus segala sesuatu. Yakla'uhu wa yahfaduhu wa yarzuquhu, dia yang memberi rizki, dia yang mengaturnya, dia yang menjaga. Hampir semua itu dijaga oleh Allah. Siapa di sini, siapa yang harus mati hari ini, siapa yang hidup, semuanya itu urusannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang urusannya di luar Allah. Jadi tidak ada manusia yang mati Allah tidak tahu gitu, tidak ada. Semuanya makhluknya Allah, bukan hanya manusia. Allah yang mengetahui urusannya. Lalu mereka berkata, qalu bala. Oh iya, tentu. Bala itu dalam bahasa Inggris of course, tentu. Jadi kalau orang sudah mengatakan bala, itu udah nggak bisa bantah lagi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi, alastum ta'lamun, tidaklah kalian mengetahui juga, anna rabbana sawwara Isa fir rahim kama syaa, bahwa Tuhan kitalah yang sawwara Isa, yang membentuk Nabi Isa itu di dalam rahim ibunya, lalu kemudian membentuk wajahnya seperti apa, tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, semua sesuai dengan kehendaknya. Wa anna rabbana la ya'kulu ta'am wa la yashrabu syarab wa la yahdusul hadas, dan Tuhan kita itu tidak makan, tidak minum, juga tidak berbicara seperti bicaranya kita. Kalau kita akan makan, kalau Nabi Isa kan makan, kalau Maryam juga makan. Apakah Tuhan juga seperti itu? Kan tidak. Lalu mereka berkata, oh iya, betul. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alastum ta'lamun anna Isa hamalathu ummuhu kama tahmilul mar'ah. Tidaklah kalian juga mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu berada dalam kandungan ibunya itu seperti orang lain, manusia yang lain berada dalam kandungan ibunya. Summa wada'athu, lalu dia dilahirkan, kama tad'ul mar'atu waladaha, sebagaimana seorang perempuan melahirkan anaknya. Kemudian setelah itu dia dikasih makan, dia dikasih minum, dia dikasih segala-galanya. Kira-kira apakah Tuhan seperti itu? Qalu bala, mereka mengatakan tentu tidak. Nah, begitu semua ini sudah disampaikan kepada mereka, masih di situ Rasul bersama rombongan ini, turun ayat ini, Alif Lam Mim, lalu dibaca oleh Rasul, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selainnya. Ini yang pertama, untuk membantah anggapan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Allahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang pertama.
Al-Hayyu, yang hidup selama-lamanya. Tidak seperti makhluknya yang lain. Makhluknya itu kita dulu nggak ada, lalu ada kita di Widelia, di tempat yang lain. Lalu setelah itu pada saatnya setiap kita akan tidak ada lagi, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berada di alam barzah, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Al-Qayyum, Allah itu yang mengurusi segala sesuatu. Kalau kita disuruh ngurusi segala sesuatu, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kita disuruh ngurusi semua orang yang ada di Widelia, nggak akan bisa. Kita ngurus sendiri aja, ada yang tertinggal, ada yang terlewat, gitu. Kita ngurusin makanan aja, ada yang lomboknya kurang, ada yang rasanya kurang. Kita ngurusin apa-apa, ada yang missing. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada yang kurang. Allah mengetahui segala-galanya. Oleh sebab itu, ketika kita diberikan apapun oleh Allah, sebenarnya di dalamnya itu ada hikmah. Allah lagi mendidik kita. Kita lagi jaya, Allah lagi mendidik. Apakah ketika diberi kejayaan dia tetap kepada Allah? Allah ngasih kita keadaan yang agak sulit, lalu Allah mengatakan di situ, apakah ketika dalam keadaan sulit seperti itu kita tetap kepada Allah? Allah memberikan kita bahagia, apakah ketika kita bahagia itu kita tetap kepada Allah? Allah memberikan kita sakit, apakah ketika sakit justru kita meninggalkan Allah? Nah, di situ. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah pengen mendidik kita. Maka termasuk Allah memberikan azab, memberikan siksaan kepada kaum terdahulu, itu tujuannya untuk pendidikan. Buat siapa? Buat orang-orang yang sesudahnya. Jangan sampai kita seperti mereka. Maka di sini Al-Qayyum, Allah lah yang mengurus segala sesuatu. Kita kalau anak-anak sudah dewasa itu kita serahkan, kamu urus deh diri kamu sendiri. Nah, gitu. Karena sudah balik, sudah mandiri, sudah bisa dipercaya dia. Tapi kalau anak-anak belum balik, lalu bapaknya sampai ngomong, udahlah kamu urus saja diri kamu sendiri. Nah, tidak saatnya, belum waktunya. Di situ. Maka kalau manusia melihat kepada manusia yang lain, harus tahu keadaannya, harus tahu fase-fasenya. Di mana kita memberikan kepercayaan kepada anak, di mana kita belum memberikan kepercayaan. Kalau belum balik, ya belum. Urusannya masih ada pada orang tua. Tapi kalau sudah balik, udah mulai dipercaya. Lah sampai nanti dia berkeluarga, udah dilepas oleh orang tuanya. Nah, di sini berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail itu mengatur, mengurus, memelihara kita semua. Nazzala 'alaikal kitab. Allah juga yang menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an bil haqq. Coba. Al-Qur'an itu bukan bikinan Muhammad. Al-Qur'an itu bil haqq, diturunkan oleh Allah dengan kebenaran yang penuh. Semua ayat-ayatnya itu berasal dari Allah. Maka Nabi Muhammad nggak bisa ngarepin wahyu hari ini turun, nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad itu hanya nerima. Maka beliau ketika menjawab orang-orang Nasrani tadi, nggak punya bayangan bahwa wahyu akan turun, nggak. Tapi tiba-tiba wahyu turun. Nah, di situ. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang betul-betul siap menerima wahyu. Bisa dibayangkan, kalau Nabi menerima wahyu, beliau dalam keadaan suci, maka Nabi itu selalu berwudu, dia selalu dalam keadaan suci. Maka pada ayat ini Allah menurunkan wahyu kepada bil haq. Apa itu al-haq? Al-haq itu sesuatu yang tetap, tidak berubah. Allah itu hak, sesuatu yang tetap. Kebenaran itu harus berasal dari Allah.
Kalau kebenaran berdasarkan dari kita itu subjektif. Saya menganggap itu benar, tapi bapak yang ini menganggap tidak benar. Bapak yang sana lagi enggak benar itu. Nah di situ kebenaran itu bagi manusia sesuatu yang objektif. Oleh sebab itu, kalau kita bisa bermusyawarah tentang sesuatu, menyepakati sesuatu, kebenarannya menjadi valid. Karena itu kumpulan dari kebenaran-kebenaran yang subjektif, sehingga dia menjadi objektif. Tapi itu pun belum tentu menjadi sebuah kebenaran yang hak, yang sejatinya, karena kebenaran yang sejati itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Al-Quran mengatakan sesuatu hak, itu hak. Kita mau menggunakan akal, mau tidak menggunakan akal, kebenarannya itu hak. Kebenarannya itu tetap dari sejak dia disebut sampai hari kiamat. Tapi kebenaran yang ada di masyarakat belum tentu. Sesuatu dulu dianggap benar, lalu berubah. Bisa berubah. Tapi kalau kebenaran yang disebut dengan Al-Quran tidak. Maka di sini dikatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami menurunkan kepadamu Al-Quran itu bil haqq, mengandung kebenaran. Baik dari substansinya maupun nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Untuk apa itu Al-Quran diturunkan? Musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan lima baina yadayhi, kitab-kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk membenarkan kitab-kitab yang lain. Oleh sebab itu Nabi Muhammad itu menjadi nabi yang terakhir yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Maka umat Islam tidak boleh membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, karena semuanya itu adalah nabinya Allah. Semuanya itu rangkaian. Wa anzalat Taurata wal Injil. Dan sebelum itu Allah sudah menurunkan kitab. Kitab yang paling banyak dibicarakan oleh manusia adalah Taurat dan Injil. Zabur tidak disebut. Kenapa Zabur tidak disebut? Karena nanti yang menjadi persoalan-persoalan di antara umat manusia adalah antara tiga kitab ini. Taurat, lalu Injil, lalu Al-Quran. Orang yang dulu diberikan oleh Allah, orang Yahudi diberikan Taurat, mereka nanti nggak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Nanti pengikutnya Nabi Isa alaihissalam tidak mengakui Al-Quran. Nanti salah. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi, kata Nabi. Kita mengimani semuanya. Kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Semuanya itu sama, nabinya Allah. Perbedaannya hanya perbedaan di dalam syariat. Nabi Isa syariatnya berbeda dengan nabi sebelumnya. Nabi Isa nanti ada tambahan dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna. Maka nanti setelah datang Al-Quran, yang lain sudah tidak berfungsi. Yang berfungsi itu hanya Al-Quran sampai hari kiamat. Maka Taurat itu tidak ada aslinya. Injil itu tidak bisa ditemukan aslinya. Karena Allah ingin Al-Quran itu satu-satunya nanti kitab yang abadi sampai hari kiamat. Oleh sebab itu Al-Quran itu berfungsi sebagai mukjizat. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang mengalahkan pandangan siapapun. Kalau Taurat mau dijadikan sebagai kitab yang abadi, tidak akan bisa. Injil tidak akan bisa. Yang bisa hanya Al-Quran. Seperti itu. Min qablu, sudah diturunkan Taurat dan Injil itu sebelum Al-Quran. Tujuannya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apa itu petunjuk? Sesuatu yang membawa kita kepada tujuan. Itu petunjuk. Al-Quran ini membawa kita kepada tujuan. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Taurat dan juga Injil juga membawa kepada Allah. Jadi mereka yang berpegang kepada Taurat pada saat Taurat diturunkan, betul. Mereka yang berpegang kepada Injil pada saat Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, betul. Nanti disempurnakan dengan Al-Quran. Begitu datang Al-Quran, mereka harus ngikutin kepada Al-Quran. Wa anzalal furqan. Lalu setelah itu Allah menurunkan Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Kenapa nggak disebut Al-Quran saja? Karena nanti ada orang-orang yang beragama sebelum agama Islam tidak mau dia melepas agamanya yang dulu. Maka Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kalau mereka masih mengikuti hawa nafsu mereka, mereka bisa ingkar kepada Allah. Tapi kalau mereka bisa meleburkan kepercayaan mereka dengan turunnya Al-Quran, maka nanti ada orang-orang Yahudi, sekelompok orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Lalu mereka mengikuti sepenuhnya kebenaran dalam Taurat itu persis seperti kebenaran yang dalam Al-Quran. Ada Abdullah bin Salam, nanti dia masuk Islam. Nah, ternyata mereka lebih pas, karena memang ketika Allah menurunkan Al-Quran itulah kitab yang digunakan sebagai syariat yang terakhir bagi umat di akhir zamannya. Innal ladzina kafaru, maka setelah itu disebut siapa yang ingkar, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkar kepada apa? Bi ayatillah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Al-Quran dan juga Muhammad. Muhammad sudah turun, semua orang sudah mengetahuinya, tapi dia tidak percaya. Ini ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada di sekitar kita. Rizki itu ayat-ayat Allah. Orang sudah diberikan rizki, sudah diberikan kehidupan, tapi menyembahnya bukan kepada Allah. Ini namanya ingkar. Dia memanfaatkan semua dari Allah, giliran dia menyembah, yang disembah itu bukan Allah. Nah di sini. Maka di sini disebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar bi ayatillah, dengan tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa? Allah mengancamnya, lahum adzabun syadid, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Kenapa berat? Karena mereka sudah tahu kebenaran yang ada, tapi mereka nggak mau ngikutin. Yang dia ikutin apa? Hawa nafsunya. Yang dia ikutin apa? Orang-orang yang sesat. Sehingga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang berat. Kenapa berat? Karena sebelumnya ketika mereka ada di dunia, mereka tidak mengalami keberatan. Mereka hidup dengan mudah, mereka punya segala fasilitas itu diberikan oleh Allah dengan digunakan dengan mudah, tetapi tidak iman. Maka nanti mereka menjadi berat. Sementara yang berat di dunia itu adalah orang-orang yang beriman. Kenapa berat mereka? Mereka harus menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Mereka harus begini, mereka harus begitu, mereka banyak yang dilakukan. Tapi mereka nanti ringan di akhirat. Mereka tinggal melenggang kangkung aja menuju ke surga. Karena mereka sudah menjadikan kehidupan dunia itu sebagai sesuatu yang berat, yang harus mereka perjuangkan. Maka kalau orang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia diistirahatkan dari semua kesulitan-kesulitan dunia. Kalau orang mukmin yang diwafatkan oleh Allah, maka dia diistirahatkan. Dia sudah setiap hari sholat, dia sudah berjihad di jalan Allah, dia sudah ngurusin keluarganya, dia sudah segala-galanya. Maka wafatnya dia itu adalah istirahatnya dia. Lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan. Berbeda dengan yang ingkar kepada Allah. Yang ingkar itu menikmati semua yang ada di dunia, dinikmati semuanya semau-maunya. Dia ringan hidup di dunianya. Begitu dia mati, apa yang terjadi?
berat sejak dia mati itu. Karena semuanya harus dia pertanggungjawabkan di sisi Allah. Rezekinya ternyata tidak digunakan di jalan Allah, waktunya tidak digunakan di jalan Allah, tenaganya habis untuk foya-foya. Maka nanti azabnya itu adalah syadid, karena dulu dia ringan di dunia, sekarang dia mengalami hal-hal yang berat di akhirat. Wallahu azizun zuntiqam, dan Allah maha perkasa. Zuntiqam, Allah maha perkasa, lagi Allah itulah yang memiliki hukuman. Jadi kalau Allah sudah mengatakan perkasa, di situ tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dia. Maka Allah menggunakan kalimat aziz. Kalau Allah sudah menyiksa seseorang, itu karena di dunianya sudah diberikan banyak sekali hal yang harusnya dia bisa masuk menjadi orang yang tunduk kepada Allah, tapi ternyata tidak. Apa itu? Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kan di samping mereka kelihatan ada masjid, ada orang-orang muslim mengadakan kegiatan, ada orang-orang muslim nanti berpuasa. Tidakkah itu sampai dalam pikiran mereka bahwa itulah yang benar, bahwa hidup ini bukan untuk foya-foya, bahwa hidup ini bukan untuk semau kita, tetapi hidup ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah itu kita menikmati semuanya. Maka kalau orang beribadah kepada Allah, dunianya dia dapat. Tapi kalau orang betul-betul nyari dunianya, akhiratnya nanti dia tidak dapat. Nah, di situ. Innallaha la yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi, la yakhfa alaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membedakan. Ini sekaligus menguatkan tadi. Ketika orang-orang Nasrani dari Najran datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan Allah itu di atas segala-galanya. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi alaihi, bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak tersembunyi? Syai'un, segala sesuatu. Fil ardi wala fis sama, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Di langit itu Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali makhluk-makhluknya Allah di alam malakut. Di bumi lebih banyak lagi di bumi itu. Kita hanya bisa melihat hamparan buminya, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Padahal para ulama tafsir mengatakan yang di atas bumi itu belum seberapa dibandingkan yang ada di dalam perut bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui seluruhnya. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Kita tahu hati kita, tetapi Allah yang lebih tahu tentang hati kita. Bahkan Allah mengetahui hati semua kita pada saat yang sama. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, Dia yang layak menjadi Tuhan. Kalau sampai kita menuhankan sesuatu, itu tidak ada apa-apanya yang kita tuhankan itu. Yang kita tuhankan manusia, nggak ada apa-apanya. Yang kita tuhankan misalnya benda-benda mati, batu, ataupun kayu yang kita buat seperti berhala, tidak ada apa-apanya. Maka kalau manusia membuat Tuhan, yang muncul adalah kekurangan-kekurangan. Karena Tuhan yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah juga yang membentuk kalian. Yusawwir itu aslinya bahasanya itu yusawwir itu menggambar. Yang membentuk kalian, dibentuk oleh Allah semuanya. Manusia itu dulu mudghah.
sekerat daging. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk, oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk. Mukanya seperti apa, telinganya seperti apa, tangannya seperti apa, jari-jarinya seperti apa. Itu pun Bapak Ibu tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun yang sama. Coba. Kalau Bapak Ibu jualan, gampang banget memunculkan yang sama. Udah buat semuanya yang sama. Kalau Allah tidak. Allah menciptakan masing-masing makhluk manusia itu tidak ada satupun yang sama, tidak ada. Nah, di sini untuk menunjukkan apa ini? Untuk menunjukkan betapa detailnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa disebut di sini? Karena ketika Allah nanti membentuk manusia, lalu setelah sempurna itu bentukannya, lalu Allah memasukkan roh ke dalam fisik manusia tadi, ke jabang bayi itu, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua makhluk menyatakan, qalu bala syahidna. Iya, kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami. Karena aslinya segala sesuatu tunduk kepada Allah. Di dunia saja nanti dia tidak tunduk. Dia cari Tuhan yang lain, dia cari peribadatan yang lain, dia cari semuanya yang lain. Tapi begitu dia meninggal dunia, apakah dia bisa semaunya sendiri? Tidak. Badan kita itu tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita di alam barzah, kita melihat orang-orang yang beramal soleh, kita ngiler gitu. Kenapa? Dulu nggak saya seperti bapak yang itu. Kita melihat saudara-saudara kita yang ada di rumah yang tidak kunjung sadar. Lalu kita yang ada di alam barzah itu menangis. Ya, itu keluarga kok saya kok masih begitu, kok nggak sadar-sadar gitu. Jadi yang di alam barzah ini bisa melihat yang di alam dunia, cuman dia nggak bisa ngomong, dia terbatas dia. Di alam barzah ini semua sudah kembali tunduk pada Allah, tidak bisa. Nanti apalagi di alam akhirat. Di alam akhirat itu orang udah nggak bisa lagi punya kemauan. Maka nanti ketika mau dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya saya dikembalikan lagi ke dunia, saya akan jadi seperti bapak-bapak itu yang soleh-soleh, yang solihah-solihah, yang ibu-ibunya yang solihah. Kata Allah, apakah nanti ketika dia diberi kesempatan untuk hidup di dunia seperti itu? Tidak juga. Maka nggak ada lagi kehidupan. Karena kalau dia nanti dihidupkan di dunia, hawa nafsunya itu sudah lebih dekat kepada perhiasan dunianya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesal untuk selama-lamanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kita semua akan nyesel. Kenapa kita akan nyesel? Kenapa tidak dimaksimalkan? Kita nyesel karena dulu sebenarnya masih bisa saya untuk lebih dari itu, tapi ada malesnya, ada sisi-sisi yang lainnya. Nah di situ, maka kita semua itu akan menyesal. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah menggunakan dua kalimat ini, Al-Aziz, untuk mengatakan bahwa nggak ada yang bisa nolong pada siapapun kalau Allah tidak mengizinkan memberi pertolongan. Al-Hakim, Allah yang paling adil, tidak ada orang yang protes terhadap ketentuan Allah, tidak ada. Di akhirat itu tidak ada, orang diberikan seadil-adilnya, orang hanya bisa menerima. Berbeda dengan di dunia. Di dunia kita bisa diperlakukan tidak adil oleh orang. Nanti perlakuan itu dibawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang merasa tidak adil di dunia, udah kembalikan aja kepada Allah. Dilepas, tidak usah kita dendam. Dikembalikan aja kepada Allah. Biar nanti Allah yang menghakimi kita. Huwallazi anzala 'alaikal kitab.
Lalu ini penjelasan yang lain. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Minhu, dalam Al-Quran itu ayatun muhkamat. Terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu ayat-ayat yang muhkamat? Ayat-ayat yang mudah untuk dipahami. Ayat kaitannya dengan tauhid, ayat yang kaitannya dengan hukum itu mudah dipahami. Qul huwallahu ahad. Semua orang tahu. Katakan, Dia Allah itu adalah satu. Jelas banget. Allahus samad. Allah tempat manusia berlindung, bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamainya. Ini muhkamat. Ayat-ayat hukum juga begitu. Ayat-ayat hukum, ayat yang jelas. Dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas. Di dalam ayat-ayat muhkamat itu, hunna ummul kitab. Di dalamnya ada pokok-pokok kandungan Al-Quran. Maka kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan zakat, kita diperintahkan beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Itu ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Selain ayat muhkamat itu, ada yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu apa? Ayat-ayat yang sulit untuk kita terjemahkan. Maknanya itu sejatinya apa? Seperti alif lam mim tadi. Seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah. Allah bersemayam di atas arasnya. Kira-kira arasnya Allah itu sama nggak dengan rumah kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita kembalikan kepada Allah yang begitu. Kita diskusikan sampai kita meninggal, tidak akan dapat makna yang kita maui yang sesuai dengan Allah. Tidak ada. Selalu akan sulit di situ. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat ini dikembalikan kepada Allah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang condong hatinya pada kesesatan, mereka akan mengikuti yang mutasyabihat itu untuk mencari fitnah. Jadi ayatnya itu dipermainkan, dicari-cari gini-gini, dicari kelemahannya kira-kira apa. Nah, seperti itu. Dan untuk mencari-cari takwil. Takwil itu apa? Ada tafsir, ada takwil. Takwil itu sesuatu yang diungkap, yang kebenarannya baru ketahuan setelah peristiwanya lewat. Itu takwil. Maka tidak banyak orang mengetahui takwil. Tidak banyak. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak mungkin tahu takwil. Tidak mungkin. Takwil itu adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah kepada orang tertentu khusus. Jadi dia orang, ya misalnya takwil itu, misalnya ada orang yang mau meninggal, orang ulama soleh, dia udah nyiapin itu, dia udah nyiapin kain kafannya, dia udah nyiapin kuburannya, dia udah nyiapin. Dia tidak tahu kapan, tapi dia sudah menyiapkan itu. Begitu dia meninggal, ternyata betul. Ada seorang ulama juga, nah dia tahu ada isyarat-isyarat dari Allah, walaupun isyarat itu tidak jelas, tidak jelas banget, isyaratnya ada. Nah di situ. Maka nanti ada orang yang bermain takwil, padahal dia bukan ahli takwil. Takwil itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tidak. Takwil itu pemberian. Karena hebatnya orang itu beribadah pada Allah, lalu Allah memberikan takwil. Maka tadi kami sebut tidak bisa memahami takwil kalau dia bukan orang yang ahli ibadah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena tidak akan mengetahui takwil terhadap sesuatu itu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu.
kecuali Allah. Maka orang yang diberi isyarat oleh Allah itu karena Allah sudah memberitahukan. Ini khusus. Ini yang disebut dengan istisnaiyat. Ini pengecualian kepada orang-orang tertentu. Warrasikhuna fil ilmi. Siapa yang diberi isyarat takwil itu? Orang-orang yang rasikh, yang ilmunya mendalam. Rasikh ini aslinya orang yang bisa membedakan antara kacang dengan kulitnya. Dalam semua hal dia bisa membedakan. Kita kalau ada orang bermasalah, mungkin kita bisa bantu. Tapi kalau kita sendiri yang bermasalah, kita sendiri bingung. Nah, itu bukan rasikh. Rasikh itu orang yang tahu betul bagaimana dia harus bersikap. Dan dia tahu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia tahu ini kulitnya, ini intinya. Ini warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Karena mendalam itu, maka Allah memberikan isyarat. Warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya itu kalau berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yaqulun, mereka berkata, amanna bi, kita beriman aja. Jadi dikembalikan semua kepada Allah. Maka kalau ada orang menafsirkan ayat alif lam mim alif lam ra, alif itu artinya Allah, lam itu artinya malaikat, mim itu artinya Muhammad, atau dengan arti yang lain, nanti di akhirnya itu mereka mengatakan wallahu a'lam bissawab. Kita kembalikan kepada Allah. Karena yang tahu sejatinya itu hanya Allah. Karena itu isyarat-isyarat yang sulit. Bapak bisa memberi isyarat begini, yang lain memberi isyarat begini, yang mana yang benar? Tidak ada yang tahu yang benar. Sampai kapanpun tidak ada yang tahu yang benar. Nah, inilah ayat mutasyabihat. Tapi kalau qul huwallahu ahad, jelas banget. Kalau ayat yang berkaitannya dengan menyusui, wal walidatu yurdi'na auladahunna, ibu-ibu kalau menyusui sebaiknya haulaini kamilaini 2 tahun. Di situ jelas. Di situ. Tapi kalau ayat mutasyabihat tidak, kebenarannya sulit untuk didapat. Mereka orang-orang yang hebat ini dalam ilmunya, yang mendalam ilmunya, ketika ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, aman nabi, kami beriman aja. Kullun min indi rabbina, semuanya itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu berasal dari Allah. Karena semua berasal dari Allah, hanya Allah yang paling tahu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari yang seperti itu kecuali ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang bisa membedakan tadi, hampir sama ulul albab ini dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang bisa membedakan antara yang kacang dengan kulitnya. Orang yang betul-betul bisa membedakan ini hak, ini batil. Sifat dari ar-rasikhun dan ulul albab ini, Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini selalu doanya mereka. Maka kalau kita berdoa dengan ayat ini, kita pengen menjadi orang yang rasikhuna fil ilmi dan ulul albab. Orang yang selalu menyandarkan ilmunya kepada Allah. Doanya apa? Ini doanya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang sesat. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, karena saya sudah beriman, yang dulu perbuatan-perbuatan saya yang tidak bagus, semoga saya nggak condong lagi ke situ. Dulu perbuatan-perbuatan yang menjadikan saya menjauh dari agama Islam, semoga saya, ya Allah, tidak ke situ lagi. Ini yang disebut la tuzigh qulubana. Jangan engkau condongkan hati kami kepada keburukan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Petunjuk Allah itu terus bertambah. Hari ini kita belajar bertambah, hari ini kita baca Quran bertambah, hari ini kita taklim bertambah, kita hari ini sholat bertambah. Dulu kita nggak sholat,
Yang namanya sholat duha, begitu kita sholat duha ada tambahan petunjuk. Nanti dari sholat duha menjadi sholat malam, dari sholat malam menjadi sholat tasbih, dari sholat tasbih menjadi sholat syuruk, terus begitu. Dan itu kita menjadi nikmat. Badan kita itu menjadi nikmat. Maka badan manusia ini kalau dibuat beribadah kepada Allah SWT, dia senang badannya. Badannya itu juga ikut senang. Maka pada ayat ini dikatakan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau condongkan kami kepada keburukan setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Karena para sahabat itu kalau sudah melakukan sesuatu, lakukan terus selama-lamanya, jangan ditinggal. Kalau sudah beristighfar habis-habisan, istighfar terus, jangan ditinggal. Kalau sudah bersedekah terus, sedekah aja terus, sebisa mungkin. Kalau bisa diistiqomahkan, mungkin setiap minggu, setiap ini kita lakukan aja, tidak perlu orang lain tahu lagi. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami rahmat dari sisimu. Kenapa rahmat dari sisimu? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang diberikan oleh Allah kepada kita berdasarkan permintaan kita. Ya Allah, saya pengen begini, diberi oleh Allah. Tapi banyak rahmat Allah itu diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Lebih banyak yang tidak kita minta daripada yang kita minta. Bapak Ibu bisa lihat. Dulu Bapak Ibu lihat ya. Dulu Ibu sudah pernah punya bayangan bahwa suami saya itu bahwa saya akan tinggal di Widelia, bahwa saya nanti kalau di Widelia ada masjid, bahwa saya ada enggak minta begitu. Mintanya itu umum, tidak sedetail itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang lebih. Ini yang disebut kita minta rahmat Allah min ladun, dari sisinya. Maksudnya apa? Maksudnya biar Allah yang mengetahui kita, karena Allah yang paling mengetahui kita, biar Allah yang memberi semua kebutuhan kita. Itu rahmat min ladun. Innaka antal wahhab, karena engkau sesungguhnya Allah adalah maha pemberi. Maka di sini banyak Bapak Ibu bisa lihat, saya yakin seyakin-yakinnya yang tidak kita minta itu lebih banyak daripada yang kita minta kepada Allah, sudah diberi. Jelas banget ini. Maka doanya orang-orang yang rasih tadi seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Selama ini kalau kita berdoa kan cuma lewat di lisan saja. Kita tidak sampai di hati kita, ya Allah, sudah banyak yang tidak kami minta itu engkau beri. Semoga itu terus engkau beri. Semua kebutuhan kita itu sudah dicukupi sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita harus minta detail. Kita minta, ya Allah, saya sekarang mau ke Jogja, ya Allah semoga selamat saja. Di perjalanan itu kan tidak kita minta. Nanti ketemu siapa, nanti makan apa, nanti enaknya seperti apa nanti. Nah, tidak. Tapi Allah memberi semuanya. Ini yang disebut min ladunka rahmah. Kita minta rahmat itu dari sisi Allah karena Dia yang paling tahu. Doanya yang kedua, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka jami'un nas, engkaulah yang mengumpulkan manusia liyaumin, pada satu hari, la raiba fi, pada hari itu merupakan hari yang tidak ada keraguan bahwa itu akan datang. Hari apa itu? Hari kiamat, yaumul hisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita minta apa? Ya Allah, ringankan urusan kami, ampuni kami. Kalau kami sudah terampuni, kami akan mendapatkan rahmat. Jadi orang itu yang diminta selalu ampunannya Allah. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, udah, rahmatnya itu ngikut otomatis. Tapi kalau orang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dia dapat rahmatnya Allah. Maka kenapa orang meninggal itu selalu kita ucapkan doa kita itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu dulu. Karena kalau dia sudah diberikan ampunan oleh Allah, dia mendapatkan rahmatnya.
Allahumma farhamhu wa'afihi, dia mendapatkan afiatnya, wa'afu anhu, dia juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya bahwa hidup di dunia ini akan dilanjutkan dengan hidup di akhirat, itu pasti. Maka sekarang ini kita ada di sini adalah menyiapkan akhirat kita. Kita ibadah, menyiapkan akhirat kita. Kita bekerja pun menyiapkan akhirat kita. Kita berniaga sekalipun dalam rangka untuk menyiapkan akhirat kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil di awal surat ini, Bapak Ibu sekalian, ini surat yang istimewa. Karena di awalnya menekankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya kita diperintahkan untuk mempelajari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada yang kita mampu menjelaskannya, ada yang tidak. Yang tidak itulah wilayahnya orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi. Tapi walaupun begitu, kita ambil doa mereka. Siapa tahu kita nanti diberi isyarat oleh Allah. Kan banyak kita diberi isyarat oleh Allah. Mau begini, pengen begini, Allah udah, ntar lagi datang. Gitu. Mau pengen nasi biryani, ada. Mau makan apa, baru ngomong begitu sudah ada. Itu semua karena dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.